Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai materi hari ini, yaitu bab baru. Bab kedua berjudul teks persuasi. Pertama kita akan mengidentifikasi dulu jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan dari teks persuasi. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Pertama yang akan kita bahas adalah pengertian teks persuasi. Apakah teks persuasi itu? Apakah kalian pernah mendengarnya? Teks persuasi yaitu teks yang mengajak, mempengaruhi, atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan penulis. Jadi paragraf ini bertujuan atau tujuan utamanya adalah mengajak seseorang untuk melakukan atau mempercayai sesuatu hal seperti apa yang disampaikan oleh penulis dalam penulisannya. Teks persuasi bersifat subjektif. Apa itu subjektif? Yaitu sesuai dengan pandangan atau pendapat penulis pribadi tentang suatu masalah yang ingin disampaikan. Teks ini dibuat untuk meyakinkan para pembacanya melalui data-data pendukung seperti fakta maupun pendapat. Jadi teks persuasi tidak hanya mengajak, tidak hanya sekedar mempengaruhi, tetapi juga didukung dengan fakta atau pendapat. Yang kedua, isi teks persuasi. Dalam teks persuasi kita akan menemukan pertama yaitu data dan fakta. Data dan fakta diperlukan dalam teks persuasi sebagai alasan yang kuat untuk mendukung isi tulisan. Jadi pembaca akan semakin yakin untuk melakukan sesuatu yang ada di dalam tulisan. Yang kedua, argumen harus meyakinkan pembaca. Tulisan persuasi biasanya menggunakan kata-kata penghubung argumentatif. Contohnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Kalau kalian menemukan kata-kata tersebut, berarti kalimat itu menunjukkan argumen atau pendapat. Kemudian yang C, berisi kata-kata bujukan. Kata-kata bujukan, contohnya seperti ayo, mari, lakukanlah, penting, harus, sepantasnya, dan seterusnya. Jika kalian menemukan kata-kata itu, berarti termasuk kata-kata bujukan atau kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah kata kerja yang berisi perintah atau menyuruh pembaca melakukan sesuatu. Kemudian yang D, menghindari konflik. Mengapa teks persuasi harus menghindari konflik? Karena untuk mempertahankan kepercayaan pembaca. Jika tulisan itu terhindar dari konflik, maka pembaca akan percaya dan yakin untuk melakukan apa yang ada di dalam teks persuasi. Selanjutnya yang ketiga adalah jenis teks persuasi. Teks persuasi memiliki banyak jenis. Yang banyak muncul yang akan kita pelajari adalah ada 4. Yang pertama, paragraf persuasi politik. Berarti paragraf ini berusaha mengajak atau mempengaruhi pembacanya untuk melakukan sesuatu atau terjun ke dalam dunia politik. Ini biasanya ketika pemilihan umum, pilkada. Nah, kita akan menemukan paragraf persuasi politik. Yang kedua adalah paragraf persuasi pendidikan. Berarti teks ini tentang pendidikan. Tujuannya untuk pendidikan bisa berupa imbauan, ajakan, motivasi, atau panduan dalam dunia pendidikan. Biasanya diberikan oleh guru kepada muridnya atau dari sekolah kepada murid, dan seterusnya. Kemudian yang C, paragraf persuasi advertensi atau iklan. Tujuannya untuk komersil, untuk perdagangan, untuk pemasaran. Biasanya berisi
perdagangan atau pemasaran barang dan jasa. Kita bisa menemukannya di iklan, baik iklan televisi maupun iklan media cetak. Kemudian ada paragraf persuasi propaganda. Bertujuan agar pembacanya mau melakukan atau mempercayai apa yang disampaikan oleh penulis di dalam paragraf tersebut. Propaganda ini bisa kita temukan di media cetak, seperti surat kabar dan majalah. Berikut ini adalah contoh paragraf persuasi pendidikan, politik, propaganda, dan advertensi. Kalian bisa baca, di pause dulu videonya, kalian baca sejenak. Teks ini tidak harus kalian catat, cukup kalian baca dan kalian pahami. Ini adalah contoh-contoh paragraf persuasi. Kalian bisa baca dan teliti dengan baik dan temukan apa perbedaan di antara jenis-jenis paragraf persuasi tersebut. Apabila ada kata-kata yang sulit, kalian bisa mencarinya di kamus atau kalian bisa tanyakan dalam kolom komentar. Nanti akan kita bahas pada pertemuan tatap muka. Yang terakhir adalah nomor 4, yaitu langkah-langkah mencermati ajakan-ajakan dalam teks persuasi. Nah, nomor 4 ini kita akan mengetahui kalimat mana yang merupakan kalimat ajakan. Kita bisa melihat tanda-tandanya dari kata-kata yang digunakan. Misalnya kata-kata ayo, mari, tuntutlah, harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sebagainya. Jika ada kata-kata tersebut berarti termasuk dalam kalimat ajakan yang sifatnya mengajak atau menghimbau melakukan sesuatu. Baiklah, sekian dulu materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat di buku. Apabila ada pertanyaan, nanti akan kita bahas di tatap muka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.